Bab 3181-3185, aku tidak banyak bicara omong kosong denganmu. Aku hanya bertanya padamu apakah akan melakukannya atau tidak. Mu Yun berkata dengan tenang, sebenarnya, Huyan Zuo, kamu dan aku adalah orang pintar. Orang-orang paviliun di Yuan tidak bisa membiarkanmu pergi. Alasan mengapa kamu belum memulai adalah karena kamu ragu. Aku akan memberimu alasan untuk meyakinkan dirimu sendiri, buah Tianyuan yang tak terukur, buku lengkap Sutra Vajraming. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Jika kamu tidak mau, aku akan pergi. Mu Yun menunggu dengan tenang. Dia tidak siap untuk terlalu sering menghantui kura-kura King Kong Pluto. Suka kerjasama, tidak suka kerjasama, jangan kerjasama. Jalan lurus. Lagi pula, jika dia tidak bekerja sama, pada akhirnya, bahkan jika dia kalah, ketiga ras itu tidak akan lolos dari kepunahan. Siapa yang tidak bisa melihat ini dengan jelas? Di Yuan siap menghancurkan kuartet Teran. Akankah dia berhenti? Tiga klan melahap langit, serigala serakah, singa guntur Jiuji, dan kera es salju berlindung di paviliun di Yuan sejak awal perang. Mereka bukan tiga ras. Mereka yang mengayun adalah yang paling rentan terhadap perubahan. Perlahan, langkah kaki Mu Yun bergerak. Tiga buah Tianyuan yang tak terukur. Huyan Zuo berbicara sekarang. Tiga, beri aku tiga, dan aku akan bekerja sama denganmu. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Tiga buah Tianyuan yang tak terukur. 5 jilid pertama Sutra Vajraming. Berikan pada Huyan Zuo sekali. Mudah berbicara dengan orang pintar. Saya akan memberitahu Anda kapan harus melakukannya. 4 jilid terakhir, selama kamu mulai bertarung, aku akan memberikannya padamu. Mu Yun tidak khawatir tentang itu. Klan kura-kura King Kong Mingjia akhirnya memberontak. Selama Anda bertarung, Anda harus membunuh. Sekali kamu membunuh seseorang, tidak masalah apakah itu dari paviliun di Yuan atau tidak. Mereka yang membunuh paviliun di Yuan tidak akan pernah berhenti. Bunuh orang-orang dari klan Singa Guntur Jiuji dan klan Serigala Serakah Tianyan, dan kedua suku ini tidak akan rela. Dengan kata lain, bahkan jika mereka kalah, mereka tidak dapat menyingkirkannya pada saat klan kura-kura King Kong Pluto bergerak. Kamu bukan Raja Yuan Ze. Saat ini, Huyan Zuo berkata dengan suara pengap, siapa kamu? Mu Yun. Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun berbalik dan pergi. Keluarga kera es di daerah salju telah dikendalikan oleh saya. Raja Yuan Ze dibunuh oleh saya. Kapan melakukannya? Saya akan memberitahu Anda. Pada saat itu, menang atau kalah tergantung pada kehendak surga. Takdir, Huyan Zuo berkata dengan senyum masam, bukankah kehendak surga adalah arti dari Kaisar Yuan? Sua-sua saat ini, sosok muncul di sisi Huyan Zuo. Ming Yan, Ming Yong, ya, Huyan Zuo berkata, jumlah prajurit dewa dan prajurit surgawi kita. Mendengar ini, Huyan Zuo mengangguk dan berkata perlahan, bersiaplah untuk perang. Begitu kata-kata itu keluar, kedua pria itu, Ming Yan dan Ming Yong, sedikit mengubah wajah mereka. Apakah Patriark sudah memikirkannya? Ya, Huyan Zuo berkata perlahan, jika kita tidak bertarung, pada akhirnya kita akan mati. Sekarang, kita akan mendapatkan secercah vitalitas. Katakan padaku untuk turun dan memilih keturunan keluarga, 1000 orang, dan bersembunyi. Jika mereka kalah, mereka adalah harapan. Ming Yan dan Ming Yong terlihat sangat menginspirasi. Ini adalah dua buah Yuan surgawi yang tak terukur. Kalian berdua memiliki satu untuk masing-masing. Tuhan menghormati 10 tingkat, atau kamu bisa melangkah lebih jauh. Saat perang dimulai, itu adalah bahaya sekaligus peluang. Kalian berdua dapat menerobos dan mencapai tahap awal Raja Dunia dalam perang. Kedua pria itu mengambil Tianyuanguo yang tak terukur dengan ekspresi yang rumit. Patriark, kapan kamu akan melakukannya? Tunggu dan lihat. Huyan Zuo berkata lagi, pergi dan lakukan sekarang. Kesembilan alam dalam kekacauan. Bagaimana kita bisa sendirian? Mu Yun, jika kamu tidak mati, kamu akan menjadi kaisar. Meskipun Huyan Zuo tidak keluar, dia tahu. Mengapa paviliun di Yuan bertarung? Mu Yun, putra ini, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menantang paviliun Kaisar Yuan? Dia menantikannya. Namun, sebelum itu, pada saat ini, Mu Yun meninggalkan keluarga kura-kura King Kong Mingjia dan pergi ke utara menuju keluarga Suaniao yang berapi-api. Klan Suaniao yang berapi-api tidak damai sekarang. Memasuki lokasi keluarga Suaniao yang menyala-nyala,
Muyun merasakan sedikit panas. Keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala sama dengan keluarga kera es salju, justru sebaliknya. Iklim di sini cukup panas. Pada saat ini, Muyun diam-diam mengintai ke dalam keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala dan tidak bergerak. Pada saat yang sama, di keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala, ada olah bata merah dan ubin emas. Xuan Tianlang tampak tak berdaya. Ibu, apakah kamu tidak ikut perang? Xuan Tianlang tidak bisa berkata apa-apa. Paviliun di Yuan tidak akan membiarkan kami pergi. Anda memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Qing. Bagaimana Paviliun di Yuan membiarkan kami pergi? Kami bukan singa guntur 9 tiang dan serigala serakah. Kami berlindung di Paviliun di Yuan pada awalnya. Sekarang, 80% orang tidak mau berlindung. Jika kita tidak ikut perang atau menyerah, kita akan menderita jika kita bertahan seperti ini dan menyelesaikan 4 rumah di timur. Sekarang aku bisa bertarung. Mendengar ini, wajah ahli denyut nadi Han Min menjadi suram. Itu bukan karakter ayahmu. Dia menggiling dan berkicau. Begitu dia diaduk oleh Qi Wanyu dari 4 urat, dia mengacaukan aturan. Xuan Wutian sudah mati. Qi Wanyu juga gila. Dia menentangku di mana-mana. Selain itu, Xuan Wutian telah mencoba membunuhmu. Akulah yang harus menyelesaikan akun. Nafas Han Ming tidak stabil saat dia berbicara, dan dia jelas sangat marah. Ayahmu tidak akan melawan. Aku akan melawan diriku sendiri. Aku sudah mati. Ini tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Han Min berteriak, jika bukan karena Kaisar Hijau, nadi kelima dari keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala, itu akan punah. Aku, Han Min, tidak takut mati. Mendengar ini, Xuan Tianlang tampak bersemangat. Di mana Xuan Fangtian? Xuan Tianlang mau tidak mau bertanya. Orang ini, sebagai penguasa 3 pembuluh darah, menepati janjinya. Buah Tianyuan yang tak terukur juga bisa dianggap sebagai bantuan sopan untukku. Tapi Li Xuanxing dalam 1 urat dan Xuan Mengyue dalam 2 urat. Mereka juga takut perang. Menyala keluarga Xuan Yao, 5 pembuluh darah. Pulsa pertama guru Li Xuanxing. Denyut kedua adalah bulan mimpi misterius. Denyut ketiga adalah Xuan Fangtian. Denyut keempat Tuan Qi Wanyu. Tuan pulsa kelima Han Min. 5 master pulsa, hanya posisi patriark kedua Xuan Yu. Di klan Xuan Yao yang menyala-nyala, peristiwa besar apapun didiskusikan oleh 5 master pulsa dan kepala klan Xuan Yu. 4 dan 5 pembuluh darah selalu berselisih. Seluruh keluarga Xuan Yao yang berapi-api mengetahui hal ini. Oleh karena itu, Han Min dan Qi Wanyu tidak cocok. Alasan mengapa klan Xuan Yao yang berapi-api belum bergabung dalam perang sampai sekarang justru karena pendapat Qi Wanyu. Klan sekarang dibagi menjadi 2 faksi. Pertempuran utama, sikap subjektif. Hal ini telah diperdebatkan sejak lama, namun hingga saat ini belum diputuskan. Xuan Tianlang juga tidak berdaya. Di klan Xuan Yao yang menyala-nyala, dia sekarang yang paling mungkin dijadikan patriark. Berikutnya, tapi dia tidak. Lagi pula, dia tidak punya banyak hak untuk berbicara. Muyun, sudah kubilang, dia adalah putra Kaisar Qing. Han Min berkata lagi. Ya, Xuan Tianlang berkata dengan senyum masam, awalnya saya pikir itu hanya lelucon, tapi sekarang saya ingin datang. Orang ini, kamu bisa, Han Min berkata, sejauh yang saya tahu, putra Kaisar Qing dan Kaisar manusia berusia setidaknya ratusan ribu tahun. Itu tidak mungkin hanya alam Tuhan. Ketika saya pertama kali melihat dia, saya melihat Di Zun. Yaitu, dalam 100 tahun terakhir, saya mencapai Shenzun. Han Min mengerutkan kening. Orang ini, kondisinya telah meningkat pesat. Sepertinya ini bukan hanya masalah kultivasinya sendiri. Xuan Tianlang menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh juga. Nak, sebenarnya, tidak ada yang bisa menandingi bakatnya, tapi bakat orang ini lebih buruk dariku. Jika ibuku tidak memberitahuku tentang warisan rahasia di domain penghormatan tanah, aku mungkin bisa untuk memasuki rasa hormat dewa sekarang. Tidak mungkin 5 aspek rasa hormat dewa. Han Min mendengar ini dan mengangguk. Aku tidak tahu di mana putra ini sekarang. Kaisar Yuan belum muncul, mungkin hanya untuk menunggunya. Tunggu aku tidak punya wajah itu, kan? Tawa terdengar pada saat ini. Mengenakan tinta, senyumnya tenang dan tenang. Ini Muyun. Muyun, lihat beberapa Xuan Yun, Mengmu. Han Min, di sisi lain, berhati-hati. Dia sekarang berada di 10 alam penghormatan ilahi. Tapi tanpa diduga, saya tidak menyadari kemunculan Muyun. Muyun telah muncul di depan kami. Tapi,
Melihat Mu Yun, dia tertegun. Seperti Han Min tanpa sadar berjalan dan mendatangi Mu Yun. Melihat mata Mu Yun, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, sangat suka. Ibu, seperti apa? Seperti Kaisar Hijau. Han Min tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku sudah menduganya sebelumnya, tapi sekarang aku benar-benar tidak meragukannya. Semangat kepahlawanan antara kau dan King Di. Aku pernah melihat tetua Han. Ibumu dan aku adalah teman dekat di masa lalu. Kami menderita bersama, tetapi bakat ibumu jauh lebih tinggi dariku. Aku tidak tahu berapa kali. Ada celah besar antara kekuatan kita, tetapi ibumu selalu peduli aku. Han Min berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu melihat keluar. Mu Yun mengangguk. Melihat Han Min, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Han. Jika kamu tidak menyukainya, panggil saja aku Bibi Han. Mu Yun mengangguk. Bibi Han, sebenarnya, tubuh dagingku bukan milik ibuku. Tubuh ini telah dirampok selama beberapa generasi, yang berbeda dari dulu. Itu benar. Lagi pula, di masa lalu, dia melihat Yun Xinyao di dunia kecil kuning pucat. Itu ibu dagingku sendiri. Mustahil. Han Min menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu ayahmu, dalam hidup ini, dia tidak akan menyentuh wanita lain kecuali ibumu. Ayahmu banyak main-main, tapi aku yakin itu. Pipi Mu Yun memerah saat mendengar ini. Sedikit canggung. Ayah 1, dia 9. Ayahmu memiliki banyak harta dan mengetahui banyak harta yang hilang di masa banjir dan kelaparan. Pernahkah kamu mendengar mantra reinkarnasi 3 kehidupan? Ya, Han Min berkata sambil tersenyum, itu maksud ayahmu. Tidak ada yang bisa melakukannya sekarang. Mantra reinkarnasi Sansheng dapat menyegel gumpalan jiwa orang yang sekarat, memadatkan kekuatan 3 kehidupan orang ini, mengubah 1 kehidupan dan datang lagi. Tapi jika kamu mengucapkan mantra ini, kamu akan menjadi manusia baru. Dan sejauh yang saya tahu, harganya sangat mahal, tidak hanya konsumsi yuan umur panjang mereka sendiri, tetapi juga kebutuhan akan esensi darah dan bahkan kekayaan mereka sendiri. Lagi pula, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jadi ayahmu tahu lebih banyak cara. Mungkin hanya untuk memasukkan jiwamu ke dalam tubuh wanita lain. Lagi pula, kamu masih anak dia dan ibumu. Mu Yun tertegun. Qin Mengyao, putri es Phoenix, putri debu es yang melolong. Sang ayah harus merapalkan mantra reinkarnasi 3 kehidupan untuk membuatnya terlahir kembali. Harganya terdengar sangat tinggi. Mendengar ini, Mu Yun tiba-tiba merasa, Yun Xinyao, hidup itu sulit. Dia dipilih oleh ayahnya hanya untuk melahirkan anak-anaknya, tetapi tidak ada hubungan nyata di antara mereka. Jika seorang ayah ingin tetap setia kepada ibunya, dia akan menyakiti sebagian orang. Mu Yun menghela nafas di dalam hatinya. Lagi pula, itu untuk dirimu sendiri. Tidak heran pada awalnya, pada para gembala, diri yang sebenarnya harus selamat dari perampokan secara terpisah, bukan Noumenon. Diperkirakan ayah saya juga tidak nyaman. Jika suatu hari, ada anak laki-laki seperti itu pada anaknya sendiri, dia harus diberitahu. Anda harus melalui perampokan secara terpisah. Jangan lupakan dirimu sendiri. Kalau tidak, lebih banyak diafragma seharusnya. Ya, kita harus memberikan lebih banyak instruksi. Membuang jauh-jauh pikiran kacau ini di benaknya, Mu Yun menatap Han Min dan berkata, Bibi Han, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang berita ibuku? Ibumu, aku sudah bertanya, ada di Gunung Suci 4 Gajah, tapi bukan di sisi paviliun di Yuan. Tapi saya tidak tahu detailnya. 4 Gunung Suci Gajah adalah tanah paviliun Kaisar Yuan. Tidak ada yang berani menerobos. Aku sendiri pernah ke sana dan hampir terbunuh. Han Min menghela napas. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Qing. Sayangnya, Kaisar Qing mengalami kecelakaan, dia hanya bisa menonton. Flaming klan Xuan Yao, mengapa tidak bergabung dalam perang? Jangan sebutkan itu. Xuan Tianlang berkata dengan marah, 4 pulsa Qi Wanyu telah diblokir. Li Xuanxing dari pulsa pertama dan Xuan Mengyue dari pulsa kedua juga tidak mengatakan apa-apa. 3 pembuluh darah utama, Xuan Fangtian, dukung ibuku. Tapi itu dukungan. Ayahku tidak mengangguk. Tidak ada gunanya bagi siapapun yang ingin berperang. Mu Yun memandang Xuan Tianlang dan berkata, aku memberimu 3 buah Tianyuan yang tak terukur. 1 untuk ibuku, 1 untuk Xuan Fangtian, dan 1 lagi untuk ayahku. Kamu tidak bisa meyakinkan ayahmu. Buah Tianyuan yang tak terukur dengan efek kuat. Tapi Xuan Yu dibujuk untuk ikut berperang.
Ini terlalu sulit. Qi Wanyu ada hubungannya dengan paviliun di Yuan. Tidak, Han Min berkata, Xuan Wutian meninggal. Wanita itu membenciku. Aku tidak membunuh putranya. Lagi pula dia menentang semua yang kukatakan. Keempat pembuluh darah memiliki status tinggi di antara keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala. Dia menentangnya, dan banyak orang takut perang. Mereka telah dikesampingkan sampai sekarang. Mu Yun mengerutkan kening mendengar pidatonya. Dalam keluarga Xuan Yao yang berapi-api, Xuan Yu bukanlah orang yang suka berkata-kata. Kapan 5 Vena akan dibahas? Kata Mu Yun. Selama pemimpin dari 1 Vena memulai, itu bisa kapan saja. Kalau begitu Bibi Lao Han memprakarsainya. Aku akan berbicara dengan Xuan Yu. Mu Yun membuka mulutnya. Han Min tertegun dan berkata, Mu Yun, jangan main-main. Lagi pula, meskipun keluarga Xuan Yao yang berapi-api bukanlah yang teratas, tapi... Aku tahu, Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku hanya berbicara. Jika mereka benar-benar tidak mau, biarkan saja. Saat aku bertarung dengan Di Yuan, aku mati dan kalah. Pada saat itu, Di Yuan tidak akan melepaskan keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala. Aku hidup. Jika klan Xuan Yao yang berapi-api tidak berpartisipasi dalam perang, aku tidak akan menyukainya. Mu Yun, kamu harus menunjukkan sikapmu. Jangan khawatir. Han Min mengangguk dan berkata, jika Xuan Yu masih, kematian ada di mana-mana. Orang-orang ini menipu diri sendiri dan orang lain. Mu Yun mengangguk. Klan Flaming Xuan Yao menyebar satu persatu. Pada saat ini, di aula, seorang pria parubaya, mengenakan jubah merah dan nafas yang kuat, berdiri di depan jendela. Pulsa yang mana? Katakan pada Patriark, Tetua Han Min, penguasa 5 pembuluh darah, untuk mengundang guild. Seseorang segera berkata, Miner. Xuan Yu berkata tanpa daya, Miner ingin bergabung dalam perang, tetapi jika dia melakukannya, dia akan kalah. Di Yuan, ini adalah kaisar surga. Sangat mudah untuk diprovokasi. Desahan samar menyebar pada saat yang sama, di keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala, di istana lain. Seorang wanita berbaju merah mengangkat alisnya saat ini. Han Min lagi, pergi berperang, kirim kami untuk mati. Orang ini adalah Qi Wanyu. 4 denyut Tuhan, Qi Wanyu sedang dalam suasana hati yang buruk. Xuan Wutian sudah mati, ketergantungannya hilang. Di masa depan, kepala keluarga Xuan Yao yang berapi-api mungkin adalah Xuan Tianlang. Dan dia, akhir dari masa depan, tidak akan terlalu baik. Apa yang dikatakan Li Xuanxing dan Xuan Mengyue? Qi Wanyu berkata, beritahu ahli denyut nadi bahwa Li Xuanxing dan Xuan Mengyue tidak mendapatkan keuntungan dari Han Min dan tidak akan membantunya berbicara. Kedua belah pihak diam. Jika kita tidak setuju dengan denyut nadi ini, Han Min berpikir dia pintar dan memberikan manfaat Xuan Fangtian. Xuan Fangtian membantunya berbicara, tapi Li Xuanxing dan Xuan Mengyue tidak akan membantunya. Han Min mengira dia telah memberikan 3 pembuluh darah utama Xuan Fangtian buah Tianyuan yang tak terukur, jadi dia ingin menduduki seorang teman. Tapi apakah Li Xuanxing dan Xuan Mengyue bodoh? Jangan beri mereka manfaat, ingin mereka bicara, mimpi. 5 pembuluh darah utama semuanya berkumpul. Namun, ada sosok tambahan di ruang konferensi. Mu Yun. Saat ini, Mu Yun dan Xuan Tianlang, satu kiri dan satu kanan, berdiri di belakang Han Min. Keempat master pulsa semuanya adalah Qi. Akhirnya, dengan kedatangan pemimpin klan Xuan Yu, mata semua orang tertuju pada Xuan Yu. Tetua Han, pertemuan 5 denyut terbuka. Apa yang ingin kamu katakan? Xuan Yu berkata dengan samar. Di satu sisi, Qi Wanyu mencibir, apalagi itu. Bergabunglah dalam perang. Han Min, bahkan jika paviliun di Yuan dikalahkan, masalah apa yang ingin kamu temukan untuk kami, klan Xuan Yao yang berapi-api? Bahkan jika itu untuk kami, pada akhirnya untukmu. Lagi pula, hubunganmu dengan Kaisar Qing luar biasa. Mendengar ini, wajah Han Min tenggelam. Qi Wanyu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Han Min berkata dengan dingin, kali ini, aku mengadakan pertemuan 5 denyut nadi. Bukannya aku ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ingin mengatakan sesuatu. Han Min menunjuk Mu Yun di belakangnya. Mu Yun berjalan keluar saat ini. Begitu ucapan ini keluar, wajah Patriark Xuan Yu, Li Xuanxing, Xuan Mengyue, Xuan Fangtian dan Qi Wanyu berubah. Sekarang, 4 kekuatan di timur wilayah Yuan yang akan menghancurkan paviliun Yuan Kekaisaran. Dan Mu Yun yang ingin membunuh Han Min,
Apa maksudmu membawa Mu Yun? Suara Qi Wanyu tajam, seperti kucing yang menginjak ekornya. Dia berkata, siapa yang memintamu untuk membawanya? Mengapa kamu begitu bersemangat? Han Min mendengus dingin, Mu Yun ingin berbicara dengan Patriark. Ada apa denganmu? Kamu, saat ini, kepala keluarga Suanyu juga tenggelam dan berkata, Mu Yun, kamu berselisih dengan paviliun di Yuan. Kami tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini. Tidak, kamu tidak bisa menahannya. Tapi Mu Yun berkata sambil tersenyum. Jantung paviliun Kaisar Yuan, jika bukan aku, itu akan dibunuh. Jika kalian bertiga tidak bertarung pada awalnya dan memilih untuk berlindung pada akhirnya, apakah paviliun di Yuan akan membiarkan kalian pergi? Kepala Suanyu, jangan menipu dirimu sendiri. Apakah kamu tahu mengapa Kaisar Yuan tidak muncul secara langsung setelah 5 tahun perang? Mendengar kata-kata Mu Yun, kepala Suanyu bersenandung, karena kamu. Salah, Mu Yun tersenyum. Karena di Yuan tidak lagi mencapai puncaknya, dan pertempuran 9 alam dapat memulihkan kekuatan tertentu di Yuan. Surga ke-9 ini adalah surga Kaisar Yuan. Jika dia memulihkan kekuatannya, singkatnya, dia bisa membuat keluargamu menghilang. Klan kura-kura Vajra Pluto juga akan berpartisipasi dalam perang. 8 klan ular Jiao hitam bersayap, aku belum pergi, tapi itu tidak masalah. Mu Yun menatap kepala Suanyu dan berkata, kamu, apakah akan berpartisipasi dalam perang atau tidak? Sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara kamu dan aku. Itu adalah kekuatan tertinggi yang menentukan hasilnya. Qi Wanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung, apalagi yang kamu lakukan di sini. Beri saja kamu kesempatan untuk hidup, kata Mu Yun dengan lambaian telapak tangannya. 3 buah Tianyuan yang tak terukur, ditambah 3 dan 6 yang kuberikan padamu sebelumnya. Mu Yun berkata dengan lemah, jika kamu berjanji, aku akan mengirimkannya. Jika tidak, itu hanya. Saat ini, Aula jatuh ke dalam ketenangan yang aneh. Apa pendapat Anda, tuan-tuan? Kepala Suanyu memandang yang lain. Saya tidak setuju. Qi Wanyu berkata langsung. Han Min berkata saat ini, saya setuju. Suan Fangtian juga mengangguk. Tapi Li Xuanxing dan Suan Mengyue tidak mengatakan apa-apa saat ini. Tampaknya 5 Master Pulsa masih memiliki sikap yang sama seperti sebelumnya. Kepala Suanyu memandang Mu Yun dan berkata, maaf, kami tidak ingin berpartisipasi dalam perang ini. Klan Suan Yao yang berapi-api tidak berpartisipasi dalam perang. Bahkan jika paviliun Kaisar Yuan mendominasi, itu lebih dari itu. Ya, Mu Yun mengangguk. Sukacita yang tak terukur disingkirkan. Mu Yun tersenyum. Aku tidak tahu apa yang ditertawakan gembala itu. Mu Yun menatap Patriark Suanyu dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, netralitas adalah keputusan paling bodoh. Bahkan jika kamu memutuskan untuk mengikuti paviliun di Yuan, aku akan menghormatimu. Aku hanya menanyakan satu pertanyaan padamu. Jika paviliun di Yuan menang, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika paviliun Kaisar Yuan tidak berurusan denganmu, klan Singa Guntur 9 Tiang dan klan Serigala Serakah, sebagai antek setiap paviliun Kaisar Yuan, akankah kamu, kelas 2, tetap berada di domain Yuan? Jika saya menang, saya akan melihat sikap Anda hari ini, dan saya tidak akan baik kepada Anda di masa depan. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih satu sisi untuk berlindung, itu berdiri di atas fondasi yang kuat, jadi kita bisa netral. Mu Yun tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Qi Wanyu bersenandung, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi menurut apa yang kamu katakan, kita harus berlindung di Yuan. Lagi pula, di Yuan jauh lebih baik dari kamu. Mendengar ini, Mu Yun menatap Qi Wanyu. Roh pembunuh kental keluar, tekanan kuat membuat Qi Wanyu terlihat jelek. Raja dunia, mata Qi Wanyu terkejut, dan dia hanya merasa napasnya tersendat. Kalau begitu, selamat tinggal. Mu Yun tersenyum dan pergi. Di antara ketiga orc, persuasi adalah yang terbaik. Jika Anda tidak bisa membujuk, itu saja. Mu Yun, tunggu. Han Min membuka mulutnya saat ini, berdiri, melihat ke beberapa kepala klan Suanyu dan bersenandung, mereka tidak bertarung, aku bertarung. 5. Pembuluh darahku bergabung dalam perang. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungannya dengan api keluarga Suan Yao. Aku sendiri telah membentuk pembuluh darah. Kamu ingin memberontak? Qi Wanyu minum dengan dingin. Terus, Han Min mencibir, jika kamu tersentak, kamu akan mati. Hari ini, aku Han Min. Apa yang bisa kamu lakukan untukku?
Han Min menunjukkan 10 alam hormat ilahi. Qi Wanyu memutih lagi. Sial, Han Won masih 9 dewa, dan Han Won adalah 1 dewa. Dia bukan lawan Han Min. Penatua Han, kamu, Xuan Yu. Han Min bersenandung, kamu dan aku, suami dan istri, saatnya untuk mengakhiri. Lakukan hal-hal dengan malu-malu dan lihat ke depan dan ke belakang. Bagaimana kamu bisa sendirian dalam perang ini? Tapi kamu tidak bisa mengerti ini. Kalau begitu, mari kita lihat apakah itu pilihanmu atau aku. Flaming Clan Xuan Yao, mereka yang mau bertarung, pergi bersamaku Han Min. Lebih baik keluar dan bertarung sambil menunggu kematian di sini. Mendengar ini, Li Xuanxing, Xuan Mengyue dan yang lainnya semuanya memiliki mata yang rumit. Mu Yun tidak berhenti. Flaming Clan Xuan Yao tidak bisa netral. Netral, hanya akan mati lebih parah. Han Min memilih untuk tidak merasa bersalah. Pada saat berikutnya, Qi Wanyu dengan marah berteriak, Patriark, bagaimana kamu bisa membiarkan Han Min datang? Kepala klan Xuan Yu menghela nafas dan berkata, lepaskan dia. Kepala keluarga, baiklah. Kepala klan Xuan Yu melambai dan berkata, aku lelah. Ayo pergi. Saat ini, Li Xuanxing, Xuan Mengyue dan Xuan Fangtian juga menghela nafas. Sisi lain, Han Min meninggalkan aula. Mu Yun berjalan keluar dan berkata dengan senyum pahit, Bibi Han tidak harus begitu. Mengapa tidak? Han Min bersenandung, Xuan Yu ragu-ragu dan ragu-ragu. Aku tidak tahan. Kau pikir aku hanya untukmu? Anda salah. Di akhir perang ini, kamu dan Di Yuan yang menang. Aku hanya ingin menjaga klan Xuan Yao kita yang menyala-nyala, tidak menghilang. Mu Yun mengangguk dan tidak banyak bicara. Xuan Tianlang, segera panggil murid dari Vena kelima dan Vena lainnya. Mereka yang mau bertarung, ikutlah dengan kami. Ya, Xuan Tianlang segera bersiap. Temperamen ayah yang bimbang sangat mendesak. Tidak ada salahnya pergi sekarang. Apapun yang Anda suka. Bagaimanapun, kita harus melawan perang ini. Mu Yun duduk di kota dan tidak pergi. Meskipun Han Min dikatakan berada di 10 alam penghormatan ilahi, bagaimanapun juga dia sendirian. Dia di sini. Xuan Yu tidak akan main-main. Jika kamu berani main-main, Mu Yun tidak keberatan memotongnya. Flaming keluarga Xuan Yao mulai membedakan. Beberapa tentara sangat aktif ketika mendengar bahwa mereka akan meninggalkan stasiun. Sementara yang lain memilih diam. Diam berarti mundur. Setelah 3 hari, Han Min akhirnya menentukan semua orang. Mu Yun, apa yang akan kamu lakukan? Han Min memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Di antara keluarga Xuan Yao yang berapi-api, mereka yang bersedia pergi bersamaku adalah 3.000 orang dari Tuhan dan 11.000 orang dari surga. Cukup, Mu Yun tersenyum dan berkata, bersatu dengan klan kura-kura King Kong Ninjia, kalian berdua pergi ke timur dan serang base camp klan Jiuji Leishi. Mendengar ini, Han Min tertegun. Mu Yun berkata, klan Singa Guntur 9 kutub berperang, dan base camp kosong. Kali ini, kita akan menarik gaji langsung dari dasar tong. Perang ini, yang melibatkan seluruh jurang, adalah perang pemusnahan. Pemenang dihormati, dan yang kalah tidak punya apa-apa. Mu Yun berkata dengan sangat serius, jadi kali ini, pergilah ke base camp keluarga Singa Guntur Jiuji dan bunuh dia secara langsung. Selain itu, jangan lama-lama. Jika sudah keluar, mundur dan dengarkan perintahku. Bagus. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke kejauhan dan berkata, adapun keluarga ular Black Jiao bersayap 8. Lihat apakah kamu bisa memaksanya. Dorongan, bagaimana? Ayo pergi. Mu Yun berkata, perang ini akan dimulai sepenuhnya. Apa artinya tanpa Mu Yun? Pasukan perkasa menuju ke timur. Pada saat yang sama, klan kura-kura King Kong Pluto. Hu Yanzuo memimpin Ming Yan dan Ming Yong dan memimpin pasukan untuk berangkat. 11.000 prajurit ilahi, 72.000 prajurit surgawi. Ini adalah kisah di dalam klan kura-kura dunia bawah Fajra. Tentara berangkat dan bergabung dengan Mu Yun dan lainnya. Abis, pegunungan. Mu Yun menunggu sampai Hu Yanzuo tiba. Hu Yanzuo menatap Han Min dan mengangguk. Klan api Xuan Yao, apakah hanya ada begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam perang? Hu Yanzuo mengangkat alisnya. Xuan Yu, lihat ke depan dan ke belakang, aku sudah pergi. Han Min berkata, Hu Yanzuo, kenapa kamu ikut perang? Hu Yanzuo berkata sambil tersenyum, awalnya saya harus bertarung. Bagaimana saya bisa sendirian dalam perang semacam ini?
Tepat pada waktunya, Mu Yun memberiku alasan yang tidak bisa aku tolak. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Dua pasukan etnis, bekerja sama di satu tempat. Langsung hancurkan sarang keluarga Singa Guntur Sembilan Tiang dan biarkan tentara keluarga Singa Guntur Sembilan Tiang yang bertarung di depan tidak memiliki jalan keluar. Kalau begitu, kalian berdua pergi jauh-jauh ke timur, kalian bisa bergabung dengan 4 kekuatan di timur, dan menyerang keluarga Singa Guntur Sembilan Tiang sebelum dan sesudah. Mendengar ini, Hu Yanzuo berkata, jika dewa yang pertama menjaga, jangan khawatir, aku tidak akan memberi mereka kesempatan. Mu Yun berkata lagi, aku akan membawa keluarga Kraes di daerah salju, langsung menyerang base camp keluarga Serigala Rakus, lalu langsung pergi ke utara ke Gunung Suci Sixiang untuk menemukan Di Yuan. Hu Yanzuo dan Han Min tercengang saat mengatakan ini. Mu Yun, gila, bahkan jika Kaisar Yuan tidak muncul, orang ini harus menemukan Di Yuan. 5 tahun, alasan mengapa kedua belah pihak seimbang. Faktanya, klan Singa Guntur Sembilan Tiang dan klan Serigala Serakah yang melahap langit telah terlibat sejak lama. Jika base camp kedua suku dihancurkan, meskipun tidak akan sepenuhnya mengalahkan kedua suku, itu akan sangat bermanfaat bagi 4 kekuatan di timur untuk mengalahkan kepercayaan para pejuang kedua suku. Petik 2. Adapun 4 gunung suci gajah. Base camp pavilion Di Yuan ada di sana. Kaisar Yuan ingin menemukanku. Aku tidak bisa melarikan diri. Sebaiknya aku pergi mencarinya. Mu Yun berkata lagi, ingat, jika aku mengalami kecelakaan, beritahu 3 pintu utama agar tidak impulsif. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru. Han Min dan Hu Yanzuo sedikit berubah. Mu Yun, ini, hancurkan kapalnya. Dengan cara ini, tidak ada ruang untuk berbalik. Kalian berdua, Mu Yun tersenyum dan berkata, kali ini, aku mungkin tidak kalah, tapi Kaisar Yuan. Saatnya mengkhawatirkan keselamatannya. Mendengar ini, Han Min mengangguk dan bertanya, hati-hati. Mungkin ayahmu akan muncul saat mendapat kabar. Jika ayahmu ada di sini, segalanya tidak akan begitu pasif. Ya, kedua pasukan bergabung, terus maju ke timur, dan menuju sarang Jiuji Lion Family. Mu Yun berdiri di puncak gunung dan bernafas. Ayah takut tampil dan akan sangat dibatasi. Menggelengkan kepalanya, sosok Mu Yun melintas dan menghilang. Kembali ke keluarga Kraes Salju. Mu Yun berubah menjadi sosok Raja Yuan Ze. Yuan Fangping dan Yuan Fang Yu jujur. Saat ini, tokoh-tokoh Tao berkumpul di aula musyawarah. Mu Yun berdiri dan berkata, hadirin sekalian. Ketika kata itu jatuh, Mu Yun melihat ke semua orang dan berteriak, selama ini, aku telah dianggap sebagai Kraes kelas 2 terlemah di area bersalju. Baru-baru ini, saya memberitahu mereka bahwa saya bukan Kraes terlemah di salju. Ini langkah tak berdaya untuk berlindung di pavilion Di Yuan. Tapi sekarang, saatnya menyerang. Raja telah menyiapkan 17.000 tentara untuk penjaga boneka yang dihormati Tuhan. Ada 10 orang lagi, semuanya adalah kekuatan dari rasa hormat Tuhan. Mu Yun mulai menginspirasi orang. Semua orang mengira aku bisa ditipu oleh Kraes di salju. Kali ini, kami memberitahu mereka bahwa manusia Kraes di area salju tidak diintimidasi oleh orang lain. Mu Yun berteriak, perang ini, kita harus menghemat energi kita. Sekarang waktunya untuk berperang. Kepala keluarga, seorang jenderal dengan 8 rasa hormat kepada Tuhan berteriak, pavilion Di Yuan sangat kuat. Apakah kamu takut? Mu Yun menatap dan berteriak, sangat kuat. Benar, namun, selama ratusan ribu tahun terakhir, kami telah ditekan oleh klan Serigala Rakus. Berapa banyak orang yang telah mati? Telan dengan sabar, apakah Anda ingin melanjutkan pada tahap ini? Sekarang saya, tambahkan 14.000 dewa dari keluarga kita, itu 30.000 dewa. Serang base camp keluarga Serigala Serakah dan balas dendam. Raja hanya bertanya padamu, berani. Di bawah, diam, berani. Seorang jenderal berat 7 Senzun berteriak, keluarga Serigala Serakah di surga melahap kita dan menipu orang lain terlalu banyak. Kami tunduk pada pavilion Kaisar Yuan, tetapi pavilion Kaisar Yuan juga membuat keluarga Serigala Serakah tunduk. Di masa depan, meskipun kita menang, kita masih akan ditindas oleh klan Serigala Rakus. Akhir tidak akan menerima, berani, untuk sesaat, sorakan terdengar. Bagus, Mu Yun berteriak, jika demikian, pasukan akan mulai. Prajurit Kraes salju dan penjaga boneka berkumpul bersama. Kata-kata Mu Yun bukanlah omong kosong.
Suku kera es di wilayah salju terletak di barat laut dan ditekan oleh langit yang memakan suku serigala serakah di utara. Ia tidak dapat memperluas wilayah dan pengaruhnya. Dendam antara kedua suku ini memiliki sejarah yang panjang. Inilah sebabnya, pada awalnya, Mu Yun tidak berpikir bahwa keluarga kera es di daerah salju akan menjadi pengikut paviliun Kaisar Yuan. Sekarang, Mu Yun menggunakan ini untuk menghasut prajurit kera es di area salju. Aneh kalau tidak meledak. Tentara, jalan lurus, 35.000 orang. Tuhan juga memiliki 30.000. Pasukan prajurit yang kuat, setengah hari. Sarang keluarga serigala serakah Bitian muncul di depan semua orang. Megah dan spektakuler, ini lebih baik daripada base camp kera es di area salju. Klan serigala serakah, Tuhan menghormati 20.000 orang. Tianzun adalah 90.000. Tapi sekarang, sebagian besar pasukan bertempur. Hanya sekelompok kecil orang yang tersisa di keluarga. Mu Yun, sekarang menjelma sebagai Raja Yuanze, datang ke gerbang gunung. Siapa? Di luar gerbang gunung, beberapa murid penjaga gunung langsung berteriak. Lancang, Mu Yun minum dan berkata, biarkan komandan pengawasmu yang tertinggal keluar untuk menemuiku. Raja Yuanze, beberapa murid langsung terkejut. Seseorang segera melaporkan. Perlahan, dua suara kosong terdengar. Mu Yun memperbaiki matanya dan terlihat aneh. Kenalan, serigala mengaum langit, serigala menelan langit. Melihat keduanya, Mu Yun bersenandung. Aku tidak tahu bencana besar akan datang. Tuan Yuan Zewang, 6 raja serigala dan 7 raja serigala, meskipun mereka adalah raja serigala dari keluarga serigala, tetap sopan kepada kepala keluarga. Terlebih lagi, Raja Yuanze saat ini masih dalam batas. 3 klan dari klan Xuan Yao yang berapi-api, klan kura-kura Vajra Mingjia dan 8 klan ular Jiao hitam bersayap telah mengirim pasukan ke timur. Apakah kamu tidak tahu apa-apa? Paviliun di Yuan meminta kami untuk memperhatikan pergerakan ketiga kelompok etnis. Kalian berdua tidak sebaik mengambil hati, kan? Begitu kata ini keluar, serigala itu meraung dan serigala itu menelan langit. Mereka benar-benar ditipu. Apa? 3 suku mengirim pasukan. Masih ragu, tentara raja sudah mulai menghentikan mereka, dan masalah ini telah diberitahukan ke paviliun di Yuan. Kalian berdua segera melapor ke Lang Yunfeng. Kalau tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan jika kamu menggigit langit dan klan serigala serakah dan menderita musuh dari kedua sisi. Kedua raja serigala benar-benar tertutup saat ini. Yuan Zewang, tunggu sebentar. Aku akan segera melaporkannya. Dalam sekejap, kedua raja serigala itu kembali ke klan dalam sekejap. Mu Yun mengikuti langkah demi langkah. Serigala Xiao Tian datang ke gedung tinggi dan memasukinya. Di sekitar gedung tinggi, tanduk menyebar ke segala arah. Ini adalah gedung pembawa pesan keluarga kami. Dengan cara yang unik, pesan dapat dikirim secara instan sejauh ribuan mil, dan tidak akan tersebar untuk waktu yang lama, dan akan dikirim sepanjang waktu. Wolf Tuntian menjelaskan, dengan gedung kurir ini, orang dewasa harus mendapatkan berita dalam waktu 3 menit. Mu Yun mengangguk. Untungnya, saya tidak terburu-buru. Kalau tidak, akan terjadi kecelakaan. Tidak lama kemudian, serigala Xiao Tian muncul dan berkata, berita telah disebarkan. Tuan Yuanze, tunggu sebentar. Kami akan segera memanggil elit keluarga dan bersiap untuk melawan. Ketiga kelompok etnis itu, saya pikir mereka mencari kematian. Bagus. Mu Yun mengangguk. Kamu yakin beritanya sudah menyebar? Ya, nah. Kalau begitu, bang-bang sejenak terdengar 2 ledakan. Serigala menelan langit dan serigala meraung di langit, dan nafas berangsur-angsur menghilang. Kamu juga bisa mati. Sebuah kata jatuh, Mu Yun meninju dan memukulnya lagi. Gedung pembawa pesan meledak, membunuh. Raungan menyebar ratusan mil. Sua-sua dalam sekejap, 60.000 tentara tewas saat ini. Pada saat ini, semua orang di keluarga serigala serakah tercengang. Raja Yuanze, kamu, keluarga kera es di daerah salju juga kebalikannya. Apakah kamu sudah mewariskan ini? Mu Yun tersenyum. 2 sosok, nafas tersebar. Pertarungan dimulai saat ini. Di klan Singa Guntur 9 kutub, pasukan keluar, dan klan itu kosong. Mereka tidak pernah memimpikannya. Mu Yun akan memimpin orang untuk menyerang dari belakang dan langsung menghancurkan base camp. Suara tragis terdengar pada saat ini. Saat ini, Mu Yun duduk bersila di puncak gunung dan melihat semuanya. Di sekeliling, darah berkumpul.
Kekuatan ki dan darah ditelan dan masuk ke tubuhnya. Namun kali ini, Muyun tidak langsung menyerapnya, melainkan menyimpannya. Dia sekarang berada di ranah awal Raja Dunia. Bukan hal yang baik untuk memiliki keadaan stabil dan menerobos saat ini. Darah mekar di keluarga serigala serakah. Pada waktu bersamaan, di sisi lain, di keluarga singa guntur 9 kutub, Huyan Zuo dan Han Min, dengan lebih dari 90.000 pasukan, menyerbu keluarga singa guntur Jiuji dan bertarung, mengguncang langit. Jurang yang dalam, benar-benar berantakan. Abis, Timur, Ola Awan, Sekte Taiyin, Paviliun Senjian, Rumah Besar Danti. Kuartet telah sepenuhnya bersatu untuk membentuk aliansi. Pemimpin Sekte Yin Ming dan Nyonya Yuerong dari Sekte Taiyin adalah masa awal Raja Dunia. Rumah Danti menganjurkan tanpa batas, dan Lao Yue serta Nenek Su juga merupakan masa awal Raja Dunia. Di Paviliun Pedang Ilahi, pada masa-masa awal 10 hari Raja Yanan, Dewa Yichen adalah 10 penghormatan tertinggi dari Dewa. Di Aula Awan, Xuan Chezi dan Xuan Xingzi adalah Raja Dunia. Ren Gang dan Qiu Qian sekarang berada di ranah penghormatan ilahi. Selain itu, ada orang lain. Xuan Yuanke. Xuan Yuanke sekarang adalah Raja Dunia. Kuartet, Alam Raja Dunia, 9 orang. Ke-9 orang ini, sekarang, juga menjadi tulang punggung. Melawan 9 Kaisar Agung Paviliun di Yuan. Dalam 5 tahun terakhir, tidak ada perang antara Raja Dunia. Hanya saja kebanyakan orang tidak tahu. Namun hingga saat ini, seni bela diri di luar ranah Raja belum muncul. Sekarang, ruang diskusi. Ini adalah aula utama yang dibangun di dekat garis pertahanan, yang merupakan inti kontak dari 4 seni bela diri. Xuan Yuanke saat ini, tidak ada martabat Raja Dunia. Dia dekat dengan bulan roh merah karena takut bulan roh merah akan lari.